Sedulur, video ini menyajikan tentang proyek revitalisasi di kawasan Ancol Bligo. Sebenarnya Ancol Bligo ini pernah kita ekspos pada pertengahan Juli tahun ini, tepatnya pada tanggal 24 Juli 2021. Namun, penyajian kali ini diambil dari sudut pandang yang berbeda. Karena saat ini Ancol Bligo sedang dalam tahap revitalisasi yang nantinya akan dijadikan tempat wisata dan pengembalian fungsi untuk irigasi persawahan di seputaran daerah istimewa Yogyakarta. Nah, disinilah posisi Ancol Bligo. Ikuti video ini sampai selesai. Ayo cintai negeri kita sendiri. Sedulur, saat ini saya sedang berada di kawasan Ancol yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Magelang. Terlihat sedang ada revitalisasi di tempat ini. Ayo kita lihat bersama-sama. Ancol Bligo. Kalau kita mendengar kata Ancol, maka kita akan berasumsi pada sebuah taman bermain yang ada di kota Jakarta. Tapi kalau ini sih bukan. Ancol di sini adalah sebuah bendungan yang berada di perbatasan dua wilayah provinsi, yaitu daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Tepatnya di Kelurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo dengan Desa Karangtalun, Kecamatan Ngeluar, Kabupaten Magelang. Kali ini kita berada di posisi daerah istimewa Yogyakarta, yaitu di Banjaroyo. Terlihat pembangunan fasilitas wisata, juga tumpukan beberapa material di wilayah ini. Pembangunan ini berada di dua wilayah yang telah kami sebutkan tadi, yaitu Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kali ini kebetulan cuaca cukup cerah, walaupun demikian matahari tidak bersinar terik sehingga kali ini tempat ini terasa sejuk. Karena di seputaran tempat ini masih banyak pohon-pohon besar yang subur. Kita coba untuk melihat-lihat pembangunan gapura untuk masuk di sisi sebelah barat yang masuk wilayah Kulon Progo. Kelihatannya gapura tersebut dibuat mirip-mirip sebuah candi. Kita lanjutkan perjalanan menuju ke arah sebelah sisi timur, yaitu di wilayah Magelang. Kita melintasi jembatan Ancol. Jembatan ini menghubungkan dua wilayah yang terpisah oleh Sungai Progo. Kita saat ini berada di wilayah Selingan, Karangtalun, Ngeluar, Magelang. Terlihat alat-alat berat sedang beristirahat setelah sedari pagi sampai siang ini melakukan pengerjaan proyek revitalisasi tempat ini. Kali ini memang terlihat sepi dari para petugas, karena gambar ini diambil pada jam 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sehingga tentu saja para pekerja dan petugas proyek sedang beristirahat untuk isoma. Inilah penampakan pembangunan atau renovasi bendungan Ancol yang dulunya kumuh akan disulap menjadi tempat wisata yang indah. Terlihat di bawah adalah merupakan hulu selokan Mataram yang mengalir dari Bendung Ancol ini melintasi daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya Kabupaten Sleman, menuju di Sungai Opak yang merupakan perbatasan Kapanewon Kalasan dan Kapanewon Prambanan, masih di Sleman juga.
Sewaktu gambar ini kita ekspos beberapa bulan yang lalu, tempat ini tampak kotor oleh tumbuhan liar yang berupa semak-semak dan rumput. Saat ini masih tetap kotor, tetapi kotor oleh bahan-bahan bangunan yang diletakkan di tempat-tempat tertentu sebagai bahan proyek revitalisasi ini. Tapi saya punya keyakinan bahwa beberapa bulan lagi tempat ini akan terlihat sangat bagus. Seperti yang pernah saya sampaikan pada beberapa bulan yang lalu, bahwa tempat ini berjarak 24 km dari pusat kota Yogyakarta dan berjarak 26 km dari kota Magelang. Tentu tidak jauh, bukan? Nanti apabila revitalisasi dari Bendung Ancol dan lingkungan di sekitarnya telah selesai, akan kami review kembali sehingga para sedulur dapat menikmati keindahan tempat ini setelah semuanya selesai direnovasi. Terlihat talut tebing di sisi kanan kiri selokan rupanya juga sudah diperkeras menggunakan batu alam yang dulunya sebagian besar masih berupa tanah. Sehingga pada waktu itu tebing-tebing sebelum ditalut banyak ditumbuhi rumput-rumput liar, bahkan banyak yang berjatuhan ke dasar aliran selokan akibat tanah yang rapuh. Lebih-lebih bila musim hujan, sehingga menimbulkan dampak sedimentasi atau pendangkalan selokan Mataram yang mengurangi debit air selokan irigasi tersebut. Memang kecuali tempat ini nantinya akan dibuat tempat wisata, namun juga akan difungsikan kembali sebagai saluran irigasi pertanian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Inilah penampakan Bendung Ancol dari dekat. Dan inilah penampakan proyek dari sisi bawah Bendung Ancol ini. Terlihat pula di depan jembatan Ancol yang tadi kita lewati, di mana sebagai penghubung antar dua wilayah seperti yang saya sebutkan tadi. Seperti yang pernah saya sampaikan pada beberapa bulan yang lalu, bahwa Sungai Progo ini berhulu di kaki Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung, mengalir memasuki wilayah Kabupaten Temanggung sendiri, terus ke Kabupaten Magelang, sampai memasuki Daerah Istimewa Yogyakarta yang bermuara di Samudra Indonesia. Walaupun tempat ini pernah kami ekspos beberapa bulan yang lalu, namun tak bosan-bosannya kita melihat tempat ini karena tersaji dalam pemandangan yang berbeda. Selain itu, tempat ini selalu indah dan indah untuk kita nikmati.
Inilah penampakan dari proses pekerjaan proyek. Nah, sedulur, dari tempat ini pula saya tidak bisa menemukan sumber informasi yang tepat karena saya hanya bisa mewawancarai beberapa tukang, bahkan para pemancing, sehingga saya hanya mendapatkan informasi yang sama bahwa tempat ini akan dijadikan tempat wisata. Bahkan saya sudah berusaha untuk mencari sumber, baik di artikel melalui Google ataupun yang lain, sampai saat ini belum menemukannya. Sehingga untuk informasi yang tepat, saya belum bisa untuk menyampaikan kali ini. Namun demikian, apabila ada sedulur yang sudah mengetahui rencana atau master plan tempat ini, mohon sudi kiranya untuk menyampaikan informasi melalui kolom komentar di bawah ini. Ayo kita lanjut untuk melihat-lihat proses pengerjaan revitalisasi tempat ini. Terlihat di depan juga ada gorong-gorong air, ada rencana jembatan yang menyeberangi aliran sungai kecil, dan bisa kita lihat bahwa talo tebing ini pun masih dalam pengerjaan dan penyempurnaan dari hasil pekerjaan yang sementara semuanya masih jauh dari sempurna. Namun sekali lagi nanti apabila proyek ini pun sudah selesai, akan kami sampaikan kembali informasi yang lebih lengkap tentunya. Terlihat Sungai Progo kali ini begitu dangkal. Biasanya pada musim hujan seperti ini, aliran air Sungai Progo agak meninggi. Bahkan kadang-kadang banjir dengan warna air coklat tua. Namun kali ini bisa kita saksikan bahwa batuan-batuan Sungai Progo sangat terlihat jelas. Itu pertanda bahwa debit air aliran Sungai Progo ini sangat sedikit. Dengan berjalannya waktu dari awal kita mengambil gambar, saat ini sudah banyak pekerja yang mulai lagi untuk melanjutkan pekerjaannya. Terlihat beberapa tukang sudah mulai menyempurnakan pemasangan talut di tempat ini. Sekalipun tema kali ini adalah melihat proyek revitalisasi Bendungan Ancol, namun kali ini sekaligus kita bisa melihat pemandangan-pemandangan yang masih natural dan masih alami di seputaran proyek yang kita lihat. Ingin rasanya cepat-cepat proyek ini segera selesai sehingga kita juga bisa segera menikmati keindahan tempat ini. Namun demikian, kita juga tahu bahwa pengerjaan proyek tentunya memakan waktu sesuai time schedule yang telah direncanakan. Walaupun tempat ini masih dilaksanakan pembenahan, namun sudah tampak keindahan di sana-sini. Tentu kita bisa membayangkan nantinya seperti apa tempat ini jadinya. Saya juga kurang tahu nantinya tempat ini mau dibuat wisata berupa taman, ataukah resto, atau bahkan sebagai rest area, atau mungkin seperti Museum Selokan Mataram.
Ya, sekali lagi bahwa sumber informasi belum kami dapatkan. Tentunya saya masih menunggu informasi dari berbagai pihak agar kedepannya dapat saya sampaikan kepada sedulur semua rencana revitalisasi ini yang sesungguhnya. Memang tepat kiranya bila tempat ini dijadikan tempat wisata untuk kawasan Magelang dan Kulon Progo, karena nantinya tempat ini tidak jauh dengan rencana pembangunan eksit tol Jogja Bawen, Banyorejo, Tempel Sleman, Yogyakarta, yang jaraknya kurang lebih hanya 3 km dari tempat ini. Beginilah penampakan para pekerja yang sudah bisa kita lihat apa yang sedang mereka kerjakan. Kita lanjutkan untuk mengelilingi tempat ini untuk melihat hasil sementara apa yang telah dikerjakan. Kita lihat juga di sisi kiri masih banyak petugas yang sedang membuat talut dan juga dibuat jalan inspeksi untuk pembenahan ataupun pemeriksaan selokan pada nantinya. Ya, semua ini sedang dalam proses pembangunan. Nah, sedulur, ikutilah informasi ini baik melalui tayangan yang kami sampaikan maupun dari artikel-artikel yang lain untuk nantinya bisa kita ambil sebagai bahan referensi untuk berwisata bersama keluarga di tempat ini. Apabila ada hal-hal yang kurang pas apa yang saya sampaikan sehingga kurang berkenan di hati para sedulur semua, tentunya saya, Pramugara Aji Perdana dan Ra TV, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekaligus dalam kesempatan ini pula saya masih memohon dukungan dari para sedulur semua, baik berupa saran, kritik, dan tak lupa subscribe tentunya bagi sedulur yang belum subscribe pada channel Ra TV ini. Sedulur, inilah penampakan dari revitalisasi Ancol Bligo. Cukup sekian dulu bersama Pramugara Aji Perdana. Sampai jumpa.